Nah, buat Datuk lagi, Datuk sebagai kepala anjungan. Pasti Datuk pun memutar otak supaya gimana caranya penari-penari atau yang ada di sini tetap makan. Pernah nggak kepikiran bikin acara virtual gitu, Datuk? Ya, kita lakukan acara virtual dan mereka secara teknis mereka lebih profesional. Cuma kita mengagendakan saja. Silakan mereka untuk membuat acara dengan cara virtual dan itulah alangkah-alangkah mereka harus mereka lakukan. Virtual charity? Pernah kita lakukan itu. Efisien nggak tuh menurut Datuk? Dengan pendapatannya itu buat kurang. Masih tetap kurang. Ya memang lebih tepat mereka berubah profesi jadi pedagang. Itu lebih tepat. Akhirnya Datuk menyarankan kepada teman-teman, ya udah coba deh sambil menunggu kondisinya kondusif. Ya. Ayo dagang apapun. Ya, makanya kita selalu buat acara, mereka jualan, ada musik, kita sajikan musik, nanti mereka jualan. Itu lebih tepat. Itu kan di pandemi pertama pastinya Datuk. Ya. Nah, saya mau nanya. Waktu itu kan sempat ada transisi kasus COVID menurun dan perekonomian agak mulai bagus tuh. Itu yang dirasakan di sini gimana tuh? Apakah memang sudah mulai bagus? Sudah mulai bangkit dan pengunjung sudah mulai ramai. Dan mereka pun sudah merasa lega karena mereka ingin berekspresi. Tapi setelah datang pada fase yang sekarang ini semakin lumpuh. Ini di PPKM ini nih ya? Ya. Di varian Delta ini yang dibilang? Varian Delta ini sangat luar biasa. Wah, penari-penari harus berubah profesi. Berarti idealisme kalah akhirnya. Jadi wajar-wajar saja sih kalau pedagang, umpamanya dia hari ini berdagang makanan, ketika makanan tidak laku mungkin dia bisa berdagang elektronik. Kan berubah profesi, berubah jenis itu biasa-biasa saja. Apalagi seniman panggung tuh Datuk. Bagaimana dia bisa mencari makan Datuk? Iya, maka mereka banyak menjadi pedagang. Jualan pakaian, kredit, online, segala macam itu yang mereka lakukan. Lebih tepat itu sebenarnya. Ini kalau berbicara kayak gini ya Bun, hati ini aduh miris. Ngenes, kan miris. Ya masih banyak lagi seniman-seniman lain yang terdampak. Iya. Banyak. Ribuan. Terdampak. Luar biasa. Jadi memang ujian yang maha kuasa untuk kita bisa bertahan. Hanya orang-orang yang bisa menghadapi kondisi inilah maka dia akan selamat. Ujian. Itu kalau dipikir kita akan kehabisan generasi seni nih, generasi seni. Menurut Datuk gimana tuh? Sebenarnya kekhawatiran itu ada. Namun kalau kekhawatiran itu yang harus kita pelihara, maka kita akan menjadi lemah dan pesimis. Tapi oleh karena itu dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghadapi sesuatu persoalan itu dengan pesimis. Kita yakini bahwa segala ujian itu akan berakhir. Amin, amin, amin. Nah, Datuk, saya dengar-dengar, nih Bun, kita sedihnya udah dulu sih Bun. Datuk ini seorang seniman juga Bun. Apa Datuk? Seniman apa Datuk? Kalau saya penyanyi kampung, penyanyi Melayu. Boleh sedikit Datuk dicontohin biar teman-teman penonton juga tahu, oh syair-syair Melayu, syair dari Riau gitu. Coba boleh Datuk? Boleh. Lagunya Sayangmu Salma. Pernah saya membuat rekaman di tahun 2009. Ya boleh sih kita lakukan itu boleh. Boleh Datuk, sedikit aja Datuk. Ya. Ahai sayangmu Salma, sayangmu Salma, memakai sanggul. Ahai. Lupa saya. Saking sedihnya Mas. Saking sedihnya, nggak apa-apa Datuk. Jadi kita tuh harus pinter-pinter ya Bun ya. Tengah kondisi yang sedih gini. Cukup harus pinter-pinter. Supaya imun kita naik, kita harus senyum dan gembira. Marah. Kalau kita marah 5 menit itu imunnya turun 6 jam. Datuk rindu panggung nggak? Sangat rindu. Apa sih yang dirindukan dari panggung? Sebenarnya orang panggung tuh rindunya untuk beramai-ramai tepukan tangan, kemudian yel-yelnya itu. Oh benar, berarti tadi yang dibilang sama si Ferry. Iya. Rindu panggung tepuk tangan. Iya. Penonton gitu. Penonton. Biasa kita ramai-ramai tepuk tangan bergembira. Ketika itu kita kan tidak teringat apapun masalah di rumah. Itulah hebat seninya. Di samping itu juga kita kan di samping tepuk tangan itu kan lebih kepada menghargai karya kita.
Kita sebenarnya Rindu Panggung itu pengen menampilkan karya anak bangsa, karya kita. Ya, jadi karya-karya itu akan menjadi suatu tepukan dan itu menjadi suatu kepuasan bagi kita. Karena apa? Dengan begitu kita sudah membuat mahakarya peradaban yang selama ini kita lakukan. Kalau selama ini kan pandemi kan kita terhenti, mati suri. Tertidur. Mudahan segera kita bangkit. Bangun lagi. Tapi Datuk, kalau kita melakukan pagelaran seni virtual, kan ada yang tepuk tangan juga tuh. Ya, tak itu sama. rasanya gimana? Beda. Tak sama Emang dengan beda? berhadapan langsung. Beda. Kalau itu sih tontonan saja kan. Tontonan paling-paling kita dengar, kita saksikan mata kita. Tapi ketika kita berada pada yang biasanya hubungan silaturahmi itu beda. Itu makanya saya bilang bagaimanapun bahagia dengan virtual tidak kalahnya dengan kita menghadirkan sebuah panggung. Tidak kalah. Menurut Bunda sendiri gimana, Bun? Ya, sama sih dengan Virtual bisa jadi solusi, Bun? Atau masih belum menggantikan? Solusi sementara. Mungkin kalau virtual itu kan temporary ya. Kita melihatnya sebagai suatu solusi jangka pendek. Sesungguhnya yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah karya dari pelaku seni itu kan bentuknya pertunjukan. Pertunjukan harus dihadirkan secara fisikly. Oh, iya, Bun. Oke. Semua seniman rindu panggung. Rindu panggung. Sebenarnya mungkin kalau seni itu jalan, Iya. seniman akan menjadi obat COVID juga, Bun. Iya. Karena naikin imun. Mereka Iya. panggung, yang nonton juga naik, Iya. mereka juga naik imun. Semoga semua cepat. Alhamdulillah. Datuk, Iya. terima kasih, sehat-sehat terus. Iya, sehat terus. Terima kasih. Pemirsa seniman rindu panggung, semoga seniman tetap idealis demi seni daerah Indonesia. Terima kasih Datuk. Terima kasih Bunda.